Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha risalata wa addal amanata wa nassaha al ummah wa kashafa Allah bihil gumma tarakana ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan, hati meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan ini menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ini merupakan rangkaian syukur yang sempurna. Dengannya mudah-mudahan semua nikmat yang ada pada diri kita sampai sekarang ini ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti jejaknya, meneladani sunnah-sunnahnya, dan juga meninggal dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita ada yang bertanya kepada diri kita, apakah kita menginginkan kesuksesan di dunia dan di akhirat ini? Maka kita semuanya pasti akan mengatakan kita semuanya menginginkan kesuksesan di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat. Karena ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia di dunia, sukses di dunia, kemudian juga sukses di akhirat kelak dengan masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Al-Quran menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan kesuksesan. Ada orang-orang yang mereka mempunyai kriteria orang-orang yang gagal. Dan ini perlu kita kemudian perhatikan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini. Karena semua kita menginginkan kesuksesan di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan akhirat kelak. Ada 4 ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menyebutkan keburukan kegagalan ini merupakan dengan kata khoba.
Dan hal ini perlu kita ketahui karena supaya kita menjadi waspada, tidak termasuk orang-orang yang gagal di dunia ini. Ada ungkapan pepatah Arab mengatakan, na'rifu syarra la syarrin lakin litawaqqihi wa kam man la yarfu syarra qad waqa'a fihi. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengetahui keburukan dan mereka tergelincir ke dalamnya. Dan berapa banyak dan kita mengetahui keburukan bukan berarti kita menginginkannya, namun kita berusaha untuk menghindarkan dan menjauhinya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kesuksesan di dunia dalam hal apapun itu, kemudian di akhirat kelak, maka perhatikan 4 ayat berikut ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan orang ini adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang memiliki kriteria gagal. Dan kegagalan dalam Al-Quran disebutkan dengan kata istilah khoba. Di antaranya Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Toha ayat yang ke-61, siapa mereka orang-orang yang kriteria yang gagal? Allah berfirman, wa qad khaba man iftara, dan merugi, gagal siapa? Orang-orang yang berbuat dusta, orang-orang yang berbohong. Maka oleh karena itu perbuatan bohong ini harus kita jauhkan di dalam diri kita. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang gampang untuk berbohong. Dan orang yang berbohong walaupun mungkin mendapatkan keuntungan yang sesaat, namun mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya di dunia ini. Orang-orang yang gampang berbohong, mereka akan terjebak dalam keburukan, dalam lingkaran keburukan. Karena biasanya sekali dia berbohong, dia akan melanjutkan berbohong untuk berikutnya, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kalau dia seorang pedagang, dipastikan pedagang ini tidak akan mendapatkan kesuksesan di dalam usahanya. Kalau dia seorang karyawan, dipastikan dia juga tidak akan mendapatkan kedudukan yang baik di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena memang Allah menyebutkan wa qad khaba man iftara, dan gagal orang-orang yang berbuat bohong. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah punya pengalaman berbeli buah-buahan. Ketika ditanya, "Bang, ini buah-buahannya manis atau tidak? Ini bagus atau tidak?" Maka mereka mengatakan, "Manis, bagus sekali," katanya. "Wah, ini buah yang terbaik." Pas dibeli kemudian dibawa ke rumah, rupanya didapatkan buah tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikannya. Di sebelahnya ada yang busuk yang mungkin waktu membeli tidak kelihatan oleh kita. Orang ini mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan yang sementara. Tapi apakah dia dengan berjualan seperti itu, dia akan mendapatkan kesuksesan dalam usahanya? Maka bisa dipastikan siapapun yang usaha, yang berjualan, dan mereka bohong dalam berjualan, dusta dalam jualannya, dia tidak akan mendapatkan kesuksesan dan keuntungan yang banyak dalam usahanya karena memang dibangun dengan kebohongan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun di antara kita tidak ada yang suka untuk dibohongi, dan siapapun di antara kita tidak ada yang ridho dibohongi. Kalau kita terkecewakan oleh perbuatan seseorang, kita akan mengingatnya, bahkan mungkin kita tidak akan kembali lagi untuk berbelanja di tempat yang sama. Maka wajarlah kalau Rasulullah SAW 14 abad yang lalu memberikan wanti-wanti kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, beliau mengatakan, hendaknya kalian berbuat jujur, karena jujur itu bisa membawa kebaikan, dan kebaikan itu bisa membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan senantiasa berbuat jujur dan juga berusaha untuk melakukan kejujuran sampai kemudian Allah menetapkannya dia termasuk orang-orang yang jujur. Kebalikannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis lanjutannya, dan hendaknya kalian menjauhi dari perbuatan dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu bisa membawa ke dalam neraka. Dan orang akan berbohong, dan dia akan terus berbohong sampai kemudian Allah menetapkan dia termasuk orang-orang yang berbuat bohong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kriteria yang pertama, kriteria orang yang gagal disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya, siapa orang yang disebutkan orang-orang yang memiliki kriteria gagal di dalam Al-Quran, dan kita perlu mewaspadainya supaya kita menjadi orang yang sukses di dunia ini yang kemudian di akhirat kelak. Yang kedua, Allah menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-15, Allah berfirman, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, wa khaba kullu jabbarin anid, dan merugi, gagal siapa mereka? Orang yang berbuat sewenang-wenang dan orang-orang yang keras kepala yang tidak bisa menerima nasihat. Orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang memiliki kelebihan
Biasanya orang-orang yang memiliki kelebihan harta atau kelebihan dalam jabatannya, kedudukannya di hadapan masyarakat. Maka kalau ada orang yang memiliki kedudukan, baik itu sebagai pemimpin, siapapun dia, kepala pemerintahan, pejabat dan lain sebagainya, hati-hati. Kalau dia misalkan berbuat sewenang-wenang dan dia juga keras kepala, tidak bisa menerima nasihat yang baik dari orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang gagal. Kita mendapatkan banyak bukti di dalam sejarah. Siapa yang tidak kenal Fir'aun, kekuasaannya yang luar biasa, tapi karena berbuat sewenang-wenang dan tidak bisa menerima nasihat, keras kepala dia, diberikan nasihat oleh Nabi Musa alaihissalam tidak menerimanya, maka Allah binasakan kerajaannya. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun, hartanya yang luar biasa, dan mereka orang-orang yang keras kepala dan juga berbuat senang-senang, maka mereka kemudian dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukti bahwasanya mereka orang-orang yang gagal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepala rumah tangga. Kita juga sebagai seorang muslim jangan sampai kemudian sebagai kepala rumah tangga termasuk memiliki sifat yang disebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, orang yang sewenang-wenang dan orang yang susah menerima nasihat, keras kepalanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu nasihah, agama ini merupakan nasihat. Kita saling menasihati satu dengan yang lainnya. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena nasihat itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua kriteria orang yang gagal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, siapa mereka? Orang yang berbuat sewenang-wenang dan orang-orang yang keras kepala, yang susah menerima nasihat dan kebaikan. Berikutnya yang ketiga, Allah menyebutkan kriteria orang yang gagal yang perlu kita waspadai. Siapa mereka? Dalam ayat berapa? Allah menyebutkannya dalam surat ayat yang ke-111. Allah berfirman, wa qad khaba man hamala zulma, dan telah merugi, gagal mereka orang-orang yang berbuat kezaliman. Siapa yang orang-orang yang berbuat kezaliman? Maka mereka adalah orang-orang yang akan gagal di dunia ini, di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu pastikan diri kita termasuk orang-orang yang jauh dari perbuatan zalim kepada siapapun. Kita tidak boleh berbuat zalim, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kezaliman yang paling besar yaitu kezaliman dalam mensekutukan, berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau kemudian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Jadi siapapun di antara kita yang mungkin mendapatkan keberhasilan dalam urusan dan usahanya, tapi kalau dia termasuk orang yang berbuat zalim, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka hati-hati, dia termasuk orang-orang yang gagal, orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih seorang perempuan masuk ke neraka. Apa sebabnya? Karena dia mengurung seekor kucing, tidak dia berikan makan, dan tidak juga dibiarkan kucingnya mencari makan sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan perempuan itu di dalam neraka, berbuat zalim kepada siapa? Bukan kepada manusia, kepada binatang. Karena memang kezaliman ini ciri-ciri orang yang gagal, orang-orang yang merugi. Jadi kalau seandainya kita dilarang berbuat zalim kepada binatang, maka kepada manusia kita harus lebih jauh lagi. Jangan sampai ada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian mereka terzalimi oleh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, Al-Quran menyebutkan kriteria orang-orang yang gagal. Siapa mereka yang perlu kita waspadai? Yaitu disebutkan dalam surat Asy-Syams, ayat yang sering kita dengar, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sukses orang-orang yang mensucikan dirinya. Kebalikannya, Allah mengatakan wa qad khaba man dassaha, dan merugi, gagal orang-orang yang mengotori hatinya, memberikan hatinya penuh dengan penyakit hati, iri, dengki, kemudian suudzon, dan juga berburuk sangka, dan juga banyak penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka kita pastikan kalau kita tidak mau termasuk orang-orang yang termasuk kriteria yang gagal yang disebutkan di dalam Al-Quran, pastikan hati kita bersih dari segala penyakit hati.
orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit hati, maka dia akan sibuk untuk mengurusi orang lain dan tidak bisa kemudian melakukan hal-hal yang terbaik bagi dirinya terutama dan juga bagi usahanya dan lain sebagainya. Kalau ada orang misalkan yang membeli mobil baru, pasti dia akan kepikiran, kenapa kok dia bisa beli mobil baru padahal gajinya biasa aja, padahal pekerjaannya juga biasa aja. Dari mana dia bisa beli mobil baru? Jangan, mungkin dia dapat mencuri. Jangan, mungkin dia korupsi dan lain sebagainya. Maka hatinya ini selalu sibuk dengan urusan orang lain. Kenapa? Karena banyak penyakit hati di dalam dirinya. Oleh karena itu wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad khaba man dasaha, merugi, gagal orang-orang yang membiarkan hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati. Dan Allah memberikan kebalikannya, qad aflaha man zakaha, dan beruntung, sukses orang-orang yang bisa menjaga hatinya, orang-orang yang bisa menjaga hatinya, menjauhkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Hidupnya akan tenang, sehingga kalau dia bekerjanya juga dia bisa fokus. Kalau beribadahnya juga bisa tulus. Makanya memang orang-orang yang seperti ini jauh dijauhkan, dan mereka menjauhkan penyakit-penyakit hati di dalam dirinya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kriteria orang-orang yang gagal, yang perlu kita waspada, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang harus kita hindari dan jauhkan sejauh-jauhnya. Karena semua kita menginginkan kesuksesan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka 4 hal ini kalau dijauhkan dalam diri kita, dari keluarga kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Kuntu ma sami'tum wastaghfirullahal adzim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 orang yang gagal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita perhatikan rata-rata orang-orang yang gagal ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berdusta, berbohong dalam segala hal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sunang-unang dan juga keras kepala, susah menerima nasihat. Yang ketiga, orang-orang yang berbuat kezaliman. Orang-orang yang berbuat kezaliman, dia akan gagal dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang membiarkan hatinya kotor dengan berbagai penyakit hati. Maka kita jaga diri kita dari 4 hal ini. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sukses. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahiyya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna jitinabah. Allahumma farij hamal mahmumin wa nafis karbal makrubin waqdi dainanil madinin washfi mardana mardal muslimin warham mautana mautal muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.